Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ristawati. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia yang terbagi menjadi 5, yaitu struktur dan fungsi rangka, struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, gangguan pada sistem gerak, dan cara menjaga kesehatan pada sistem gerak. Di video kali ini kita akan membahas terkhusus tentang struktur dan fungsi rangka pada manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi rangka. Adik-adik, seperti yang diketahui bahwa gerak pada manusia dapat dilihat dengan kasat mata atau dapat diamati secara nyata. Sama halnya dengan hewan. Pada dasarnya, gerak pada manusia melibatkan sistem gerak yang merupakan kerjasama antara sistem rangka dan sistem otot. Jadi jika manusia melakukan gerak, maka yang bekerja pada tubuhnya adalah tulang dan otot. Adik-adik, dalam sistem rangka, tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Ada yang tahu mengapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif? Jadi, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa melibatkan otot yang menempel pada tulang. Otot yang menempel pada tulang disebut otot rangka. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki protein aktin dan juga miosin yang mampu menyebabkan otot berkontraksi. Bagaimana dengan struktur dan fungsi rangka? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi rangka. Adik-adik coba bayangkan tubuh tanpa rangka. Apakah kamu dapat berdiri tegak? Tentu tidak, bukan? Itulah salah satu fungsi dari rangka manusia. Apa sih sebenarnya itu rangka? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, tubuh manusia dibangun oleh banyak tulang yang bergabung menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan rangka atau skeleton. Berdasarkan letaknya, rangka tubuh manusia dan hewan vertebrata lainnya termasuk rangka dalam atau endoskeleton. Susunan rangka ini tidak dapat dilihat dari luar karena terdapat di bagian dalam tubuh. Sedangkan rangka kebanyakan hewan invertebrata merupakan rangka luar atau eksoskeleton. Tulang pada manusia dewasa terdapat sekitar 206 tulang yang berbeda-beda. Sedangkan tulang bayi yang baru lahir memiliki rangka tubuh yang tersusun dari sekitar 300 tulang. Sampai di sini, apakah sudah dipaham? Baik, mari kita lanjut. Jadi, tulang dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan bentuknya, tulang berdasarkan jaringan penyusunnya, dan tulang berdasarkan letaknya. Sekarang kita masuk pada tulang berdasarkan bentuknya, yang terdiri atas 4. Yang pertama, ada tulang pipa atau tulang panjang, yaitu struktur tulang yang berbentuk tabung dan memanjang. Adik-adik, pada kedua ujung tulang pipa terdapat bongol atau disebut epifise
Di bagian tengah tulang yang memanjang disebut diafise. Di antara epifise dan diafise terdapat daerah yang aktif membelah yang disebut cakra efise. Cakra efise bertanggung jawab terhadap perpanjangan tulang pipa, terutama pada masa pertumbuhan. Nah, adapun contoh-contoh dari tulang pipa yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua itu ada tulang pipi, yaitu struktur tulang yang berbentuk tipis, gepeng, dan memipi. Contohnya yaitu tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang ketiga ada tulang pendek, yaitu struktur tulang yang berbentuk bulat atau kubus dan berukuran pendek. Contohnya yaitu tulang telapak tangan dan tulang telapak kaki. Dan yang keempat ada tulang tidak beraturan, yaitu struktur tulang yang bentuknya tidak menentu. Contohnya itu tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, sekarang kita masuk pada tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Nah, coba adik-adik raba tulang kalian. Tulang terasa keras, bukan? Nah, apakah semua tulang memiliki struktur yang keras? Tentu tidak. Jadi, pada awalnya semua tulang manusia memiliki struktur yang lunak atau lentur ketika masa janin atau masa perkembangan embrio di dalam rahim. Namun, setelah manusia lahir dan seiring dengan pertumbuhannya, sebagian tulang tersebut mengalami proses penulangan atau osifikasi sehingga menjadi keras dan kaku. Kelenturan ataupun kerasnya tulang ditentukan oleh kandungan zat atau jaringan yang menyusun tulang. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dibedakan atas tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang rawan yaitu tulang yang banyak mengandung protein sehingga bersifat lentur. Adapun fungsinya yaitu sebagai bantalan pada hubungan antar tulang. Tulang sejati atau yang disebut juga dengan tulang keras, yaitu tulang yang terbentuk melalui proses osifikasi. Pada proses osifikasi terjadi pergantian zat kolagen dengan zat karbonat yang membuat tulang sejati menjadi keras dan kaku. Dalam tubuh, tulang sejati berfungsi sebagai sistem rangka dan pelindung organ-organ yang vital. Nah, sekarang kita masuk pada tulang berdasarkan letaknya. Nah, tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh manusia dapat dibedakan antara lain tulang kepala atau tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, tulang kepala atau tengkorak terdiri atas tulang-tulang pipi yang tersusun sambung menyambung sehingga membentuk suatu rongga yang disebut rongga otak. Di dalam rongga inilah otak tersimpan aman. Jadi, susunan tulang-tulang pipi pada tengkorak dihubungkan oleh sendi mati sehingga tidak dapat digerakkan kecuali pada tulang rahang bawah. Nah, tulang tengkorak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang tengkorak pelindung otak dan tulang tengkorak pembentuk wajah. Nah, pada tulang badan terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bawah, dan tulang gelang pinggul.
Ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, serta tulang dada tersusun membentuk rongga dada. Nah, di dalam rongga dada tersimpan paru-paru dan jantung yang aman. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas, yaitu lengan, dan anggota gerak bawah, yaitu tungkai atau kaki. Sekarang pada perkembangan tulang. Nah, telah dijelaskan bahwa hampir semua tulang pada tubuh manusia berasal dari tulang rawan yang mengalami osifikasi atau penulangan. Namun, pada beberapa bagian tubuh masih berupa tulang rawan dan tidak mengalami osifikasi, meskipun manusia tumbuh dewasa. Contohnya apa sih? Nah, itu dapat dilihat pada tulang rawan pada hidung dan telinga. Pada proses osifikasi mulai terjadi pada bagian tengah tulang rawan yang kemudian meluas sesuai dengan pertumbuhan tulang. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Sekarang kita masuk pada fungsi rangka. Yang pertama, sebagai penyangga dan memberikan bentuk pada tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh yang vital dari resiko luka atau rusak. Yang ketiga, sebagai tempat menempelnya otot yang membentuk proses gerak. 4. Sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, yaitu pada sumsum tulang belakang, pipa, dan tulang rusuk. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan mineral atau kapur. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.